Oke, kita teruskan. Bagaimana penggajiannya? Ini memang kelihatan rumit, tetapi nanti sudah dihitungkan dalam penggajian. Jadi Anda nggak usah bingung. Oh, ini ada tabel sebanyak ini. Ini banyak. Kita pengalaman dari beberapa pengalaman yang sudah ada. Eh, ini yang paling efektif. Nah, di sini kenapa ada tabelnya? Karena ada beberapa variabel yang harus kita pertimbangkan. Satu, yaitu variabel masa kerja. Ini kan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Jadi anak baru sama anak lama gajinya beda, tinggian yang anak lama kan gitu, tentor lama. Karena kita pernah terjadi seperti ini. Tentor baru sama tentor lama gajinya kan sama. Nah, tentor baru itu dapatnya banyak. Satu hari 3 sesi, 3 sesi, 3 sesi. Nah, gajinya kan otomatis lebih banyak daripada tentor lama yang cuma ngajarnya karena mungkin 2 sesi karena dia agak sibuk atau kurang diminati siswa gitu kan, otomatis dia dapatnya cuma misalkan satu hari 2 sesi atau 1 sesi. Maka gajinya ketika nanti gajian itu tentor lama malah dapatnya lebih sedikit daripada tentor baru. Nah, dia kan loh kok gitu kan, nggak enak, pasti ada konflik nanti di dalamnya. Yang pertama itu ada masa kerja. Kemudian yang kedua itu jumlah siswa. Jadi ini 1.800 itu per siswa. Jadi misalkan seperti ini. Dalam dalam satu hari itu dia dapat 3 sesi. Sesi pertama misalkan jam 1, dia dapat 10 anak. Artinya 1.800 kali 10. Sesi pertama dapat 18.000. Kemudian yang sesi kedua dapat 5 anak. Artinya 1.800 kali 5, 9.000. Kemudian sesi yang ketiga dapat 10 anak lagi, 18.000. Berarti tadi berapa ya? 18 tambah 5.000 tambah 18.000, 36, dapat 41.000 dalam satu hari. Seperti itu. Jadi 1.800 ini adalah per anak per sesi. Jadi per anak dalam satu sesi. Misalkan dia ngajar dapat 10 anak, berarti 1.800 dikalikan 10. Nah, ini untuk bulan pertama. Bulan kedua dia naik gajinya jadi 2.100. Bulan ketiga naik lagi per anaknya jadi 2.500. Kemudian bulan ke-6 dia sampai 3.500 per anak per sesi. Bedanya kan jauh banget. Kalau tadi sesi pertama dapat 10 anak, berarti kan 3.500 kali 10, 35.000. Sesi kedua 10 anak lagi, 35.000 lagi. Sesi ketiga 10 anak lagi, 35.000 lagi. Artinya kan 35.000 tambah 3, jadi 105.000 dalam satu hari. Dia dapatnya sekitar segitu. Kan udah lumayan. Nah, kenapa kalau ini per anak tidak per sesi? Karena kita pakai sistem 12 sesi tadi. Kalau anak datang itu dihitung, kalau nggak datang nggak dihitung. Jadi kalau anak datang 5 anak, cuma 5 anak, ya yang dihitung kan cuma 5 anak. Kalau yang datang cuma 4 anak, yang dihitung juga 4 anak. Jadi kita nggak rugi. Kalau dengan sistem sesi, ada banyak kelemahannya. Satu, ketika anak datang cuma 4 anak, otomatis kita kan bayarnya sama. Misalkan satu kali pertemuan 30.000. Otomatis ketika yang datang 2 anak 30.000, yang datang 10 anak 30.000. Padahal biasanya kalau hujan gitu kan anaknya dikit, yang datang sedikit. Kemudian kalau misalkan ada acara di sekolahan datangnya dikit lagi, kita banyak ruginya. Padahal bayarnya mereka per sesi, walaupun nanti bulanan tetap aja minta ganti kan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua kelemahannya kalau sistem sesi, ketika ada 2 tentor yang mengajar bersama-sama, yang satu cuma ngajar 3 anak, yang satu ngajar 15 anak. Kalau yang 3 anak santai-santai aja, karena dia ngajar cuma 3 anak, gajinya 30.000, enak, santai. Yang ngajar 15 anak ini iri, udah lirik itu. Nah, ini aku ngajar 15 anak gajinya 30.000, dia ngajar cuma 3 anak gajinya 30.000, kok sama kan gitu. Pasti ada kecemburuan sosial. Ketika nanti ada kecemburuan sosial, keadaan bimbel jadi ada konflik. Ketika nanti ada konflik pasti tidak nyaman. Ketika tidak nyaman, situasi bimbel untuk tentor tidak nyaman,
mereka ngajar seenaknya sendiri. Yang 3 anak ngajarnya serius, ya cuma 3 anak. Yang 15 anak, anaknya lari ke sana, anaknya lari ke sini, ya santai-santai aja, gajinya sama, aku cuma dia 30.000 kan gitu. Pasti seperti itu. Kenapa kita buat per siswa seperti itu? Kemudian ketika dia udah 24 bulan, ini tidak akan naik lagi. Jadi ini udah gaji full, udah gaji, kalau PNS sudah gaji 4A untuk guru, nggak bisa ke 4B kan, kesusahan seperti itu. Jadi ini udah mentok 4.600 per anak per sesi. Nah, untuk SD privat di bimbel ini 8.800 itu per sesi. Jadi misalkan gini, tadi kan ada anak 3 orang membayar 360.000 sebesar 120 120 120 privat, tapi diambil 3 anak. Nah, ini hitungnya satu anak satu sesi 8.800 karena mereka bayarnya 360.000 untuk 12 sesi. Jadi untuk SD privat di bimbel 8.800 ini per sesi. Jangan khawatir, ini nanti udah dihitungkan sendiri. Jadi Anda nggak ngitung, nah anaknya tentor saya itu masuknya Maret 2014, padahal sekarang Juli 2014. Jadi di berapa bulan ya? Udah dihitungkan. Jadi nggak usah khawatir nanti Anda kebingungan cara menggajinya, karena ini udah otomatis. Ketika nanti di setting, ini juga udah otomatis berubah sendiri harganya. Dan privat di rumah enggak, kemudian SMP kelompok segini, SMA kelompok juga segini. Jadi ada perbedaan harga. Ini udah disesuaikan dengan yang tadi. Oke. Mana tadi masnya? Sudah ke sistem pembagian bimbel, kemudian untuk pembagian hasil. Kita akhiri dulu video ini, masuk ke pembagian.